Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, untuk tutorial praktikum kelima, kita akan membahas tentang pembuatan suppositoria. Tujuannya untuk apa? Agar adik-adik mampu membuat sediaan farmasetika dalam bentuk suppositoria, kemudian mampu melengkapi resep, membaca, menghitung, menimbang, dan membuat atau membungkus dan mewadahi memberi etiket dan kopi resep pada sediaan suppositoria. Teorinya sedikit saja tentang suppositoria ya. Definisinya merupakan sediaan padat yang digunakan melalui dubur berbentuk torpedo, dapat melunak pada suhu tubuh melarut atau meleleh pada suhu tubuh. Kemudian bahan dasar yang digunakan ini harus sesuai dan harus dapat larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh. Ya, contoh bahan dasar yang sering digunakan yang pertama adalah lemak coklat atau oleum kakao, kemudian polyethylene glycol atau lemak tengkawang Nah, kemudian atau biasa kita juga sebut gelatin. Bobot suppositoria kalau tidak dinyatakan lain biasanya untuk dewasa 3 gram dan untuk anak-anak 2 gram. Jadi adik-adik kalau membuat resep dari suppositoria, kalau tidak ada dicantumkan apapun, ketentuannya tetap seperti ini. Suppositoria supaya aman atau supaya tetap stabil harus disimpan dalam wadah yang tertutup baik dan di tempat yang sejuk. Jadi tidak di suhu ruangan ya adik-adik ya, disimpan di kulkas tetapi bukan di freezer. Kemudian keuntungan bentuk torpedo adalah bila bagian yang besar masuk melalui otot penutup dubur, maka suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Jadi adik-adik cukup misalnya PIO pelayanan informasi obat tentang suppositoria ini, bagaimana cara penggunaannya. Nah, itu bisa dibuka kurang lebih 3/4, nanti sisanya dia masuk sendiri karena memang tertarik otot penutup dubur itu sendiri. Jadi tidak perlu dibuka semuanya kemasannya karena tidak steril ya. Keuntungan lainnya apa untuk penggunaan suppositoria dibandingkan dengan peroral? Yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi obat pada lambung karena tidak melewati saluran pencernaan. Kemudian yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan karena ada beberapa enzim pencernaan itu dapat menurunkan efektivitas dari obat. Kemudian yang ketiga, obat dapat masuk dalam saluran darah dan berakibat obat lebih cepat memiliki efek dibandingkan jika peroral. Kemudian baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadarkan diri, jadi kan tidak bisa meminum obat melalui saluran pencernaan. Baik, di sini ada contoh resepnya. Zat aktifnya paracetamol 125 mg, kemudian ada seravalva 5% dan oleum kakao diet ditambahkan hingga 100%. Nah, di sini dibuat suppositoria sebanyak 3 buah suppositoria yang masing-masing karena pronya ini kepada anak usia 7 tahun, jadi masing-masing dibuat 2 gram. Nanti perhitungannya ini mungkin nanti bisa diluruskan ya. Karena tadi saya rasa perhitungannya 3 gram ini dewasa. Jadi nanti kita kalikan 2 saja. Karena ini anak-anak ya. 125 mg dikalikan 2 sehingga didapat 250 mg atau 0,25 gram. Kemudian seravalvanya 5% dikali 2 gram berarti didapat 0,3 gram. Kemudian oleum kakaonya juga 2 dikurangi hasil dari perhitungan ini. Jadi dikurangi ini berapa? Nanti didapat berapa? Nah, nanti setelah didapat untuk satu suppositoria, adik-adik ulangi lagi perhitungan ini sebanyak 3 kali. Jadi nanti bahan yang dibutuhkan dikalikan 3. Cara pembuatnya bagaimana? Yang pertama, membuka alat pembuat suppositoria, kemudian ditetesi dengan parafin cair. Tujuannya apa? Agar nanti suppositoria yang dibentuk tidak melekat atau tidak menempel pada alat.
Nah, ditetesi, kemudian diberi kapas, dioleskan perlahan. Kemudian tutup alat supositoria tersebut. Kemudian leburkan basi secara flava di atas penanas air hingga meleleh. Kemudian ditambahkan oleum kakao pada basis tersebut. Tunggu hingga meleleh dan tercampur rata atau homogen. Nah, paracetamol digerus pada mortir agar halus ya. Kalau misalkan memang sudah ada yang halus, ya dihaluskan kembali saja biar lebih homogen. Kemudian paracetamol tersebut dimasukkan ke dalam basis yang tadi sudah meleleh. Aduk hingga homogen. Kemudian didinginkan pada suhu 7-10 derajat Celcius. Ini masuk ke mesin pendingin ya, refrigerator atau kulkas itu, tapi tidak di freezernya selama 30 menit. Kemudian setelah memadat, supositoria tersebut kemudian dikeluarkan dari cetakan dan dibungkus menggunakan aluminium foil agar steril. Seperti itu ya adik-adik ya. Nanti untuk yang tadi diralat untuk bahan penimbangan dan bobotnya, nanti silahkan adik-adik hitung ulang pada pada saat adik-adik nanti praktikum. Begitu adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.